Halo guys, selamat datang kembali di Game Channel. Dan pada video kali ini gue bakal membahas atau membicarakan tentang Liga Champions tentunya di musim ini dari hasil drawing yang udah dilakukan di minggu kemarin ya tentunya. Dan gue mau bahas di sini prediksi gue, dan tentunya gue mau bahas satu persatu dari grup A sampai grup H tentunya. Tapi sebelum itu gue ngucapin selamat datang buat kalian yang baru bergabung di channel ini, dan jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Jika sudah subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya supaya kalian tahu update video berikutnya dari Game Channel. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah konten tentang beatable ya. Gue udah pernah buat series ini sebelum, udah lama banget sih, 2 tahun lah ya, 2 tahun yang lalu. Jadi beatable nih kayak istilah itu singkatan lah ya, bisa dibilang. Beatable tuh bicara tentang bola gitu loh. Jadi pada beatable kali ini gue mau ngebahas tentang Liga Champions ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gas aja. Jadi yang pertama mau gue bahas tentang drawing di grup stage dari UEFA Champions League, dimana udah jadi nih grupnya dari A sampai H. Dan gue mau bahas dulu siapa aja yang tergabung di grup A sampai grup H ya. Jadi di grup A ada Ajax, Liverpool, dan juga Napoli serta Rangers. Lalu di grup B ada Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, dan juga klub Brugge. Di grup C, nah ini grup neraka bisa dibilang ada Bayern, Barcelona, Inter, dan Victoria Pleasant. Lalu di grup D ada Eintracht Frankfurt, lalu ada Tottenham Hotspur, ada Sporting Lisbon, dan juga Marseille. Di grup E ada AC Milan, ada Chelsea, ada RB Salzburg, ada Dinamo Zagreb. Di grup F ada Real Madrid, ada Leipzig, ada Shakhtar, ada FC Celtic. Lalu di grup G ada Manchester City, ada Sevilla, ada Dortmund, ada Copenhagen. Lalu di grup H ada Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, dan juga Maccabi Haifa, yaitu tim dari Israel kalau nggak salah ya. Ya, ini cukup menarik drawingnya juga, dan memang di musim ini ya bisa dibilang ada sesuatu yang bikin drawing ini jadi menarik, karena di pot 1, pot 2 tuh sangat menarik ya. Jadi dan di pot 3 juga tentu itu sangat berpotensi terjadinya nanti grup neraka ya. Ini buktinya terjadi gitu, ada grup neraka juga gitu bisa dibilang. Ya, dibilang musim lalu grup nerakanya kan ada Atletico, AC Milan, sama Porto kan, sama Atletico Madrid itu. Jadi di musim ini juga ada grup yang seperti itu gitu ya. Oke, jadi gue mau langsung bahas aja, kita mulai dari grup A. Ya, di grup A ini kan ada Ajax, Liverpool, Napoli, dan juga Rangers ya. Jadi gue mau bahas dulu dari yang pertama, yaitu Rangers. Tim ini asal dari Liga Skotlandia, bisa dibilang performa musim ini bagus banget sih. Yang udah gue lihat risetnya yaitu 5 kali pertandingan, 4 kali dia melakukan kemenangan, 1 kali seri di liga. Bisa dibilang ya, ini musim lalu kan dia runner up di Liga Skotlandia, yang dimana juaranya musim lalu itu adalah Celtic. Dan iya, ini bisa dibilang masuk ke Liga Champions. Bisa juga dibilang karena dia runner up musim lalu, dan juga bisa dibilang dia juara dari UEFA Europa League ya. Dan di musim lalu bukan juara sih, runner up ya, karena dikalahkan oleh Frankfurt di final melalui drama adu penalti. Dan juga di playoff, kalau kalian nonton itu penampilannya bagus banget Rangers. Emang lagi di atas banget nih Rangers ya, karena pelatihnya juga asal Belanda, yaitu Van Bronckhorst kan. Dan bisa dibilang dia mantan pelatih dari PSV ya, itu mungkin filosofi sepak bola Belanda dibawa ke Rangers gitu ya. Jadi gua rasa Rangers bakal ya bisa dibilang menyulitkan lah ya, underdog bisa dibilang. Lalu yang kedua ada Napoli. Ini tim yang baru main lagi ke Liga Champions setelah mungkin at least kurang lebih 3 musim yang lalu kali ya terakhir main di Champions. Ya, ini merupakan tim dari Italia. Di musim ini juga performanya lagi lumayan bagus bisa dibilang. Tapi rata-rata konsistensi tim Italia itu kalau ketemu tim ya seperti Liga Inggris seperti Liverpool tuh kurang konsisten gitu ya bisa dibilang. Dan menurut gua di musim ini ya mungkin bisa lah performanya, dan lagi ada rumor juga kalau Ronaldo bakal ke Napoli kan. Yaitu bisa dibilang bisa di swap sama Osimhen mungkin, tapi gua nggak tahu. Dan gila juga Napoli kalau emang benar cuma sekedar swipe doang, ataupun sekedar ditukar doang gitu ya.
tapi nggak ada tambahan dari MU, itu gila sih. Karena Osimhen juga potensial menurut gua. Jadi mungkin kalau emang itu terjadi ya mungkin Ronaldo tujuannya cuma mau main di Champions League gitu ya, kita nggak tahu. We never know ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Dan di musim lalu Napoli finish di posisi ketiga dari Serie A. Jadi mereka lolos ke Champions League, dan di musim lalu pun dia bermain di kancah Eropa ya cuma di Europa League gitu ya. Dan gugur di 32 besar, kalah dari Barcelona yang turun dari Champions League karena Barcelona dari posisi ketiga di grupnya gitu ya. Jadi dia lolos ke babak 32 besar dari UEFA Champions League dan harus dikalahkan oleh Barcelona gitu ya, bisa dibilang. Ya kalau prediksi gue dari Napoli mungkin bisa lolos jika dia konsisten gitu, karena ada Ajax juga di grup ini kan. Oke, tim yang ketiga ada Ajax Amsterdam di grup A. Bisa dibilang jawara Liga Belanda musim lalu, dan di musim ini startnya juga cukup bagus. Belum pernah kalah di Liga. Dari 4 pertandingan yang udah ia jalani, sapu bersih 4 kemenangan bisa dibilang di musim ini. Lalu faktor pertama yang membuat gua ragu dengan Ajax ya ditinggalnya Anthony dan juga Ten Hag dari Ajax. Itu mungkin bisa berpengaruh dari performa musim ini. Cuma nggak bisa kita pukul rata juga, dan nggak bisa kita hakimi juga kalau dia bakal bermain buruk, karena Ajax setiap musimnya selalu memberikan kejutan, di mana musim lalu tak terkalahkan di grup UCL ya, itu fakta menarik kan. Dan 6 pertandingan yang udah dijalani, 6 pertandingan pula nggak kalah gitu loh. Ini gua rasa cukup menarik juga. Dan dia musim lalu gugur itu di 16 besar, kalah dari Benfica. Bahkan tim sekelas Dortmund aja 2 kali ketemu Ajax itu kalah loh. Itu yang menarik dari Ajax ini. Jadi gue rasa di grup A ini yang nggak bisa dibilang dari nama tim besarnya nggak terlalu terlihat ya. Apakah ini grup neraka atau bukan? Tapi dari total at least semuanya ini bakal menarik sih. Nggak ada yang bisa diprediksi paling bagus ya, mungkin Liverpool kali ya. Tapi nanti Liverpool mau gue bahas juga. Oke, tim berikutnya ada Liverpool ya, tim keempat. Ya ini merupakan tim yang difavoritkan lolos ya, runner up musim lalu di Liga Champions, dikalahkan oleh Madrid. Lalu ini tim memang tim besar, dan dalam at least 5 tahun terakhir performanya di Champions League cukup bagus banget, malah sering masuk final. Tapi di musim ini, di awal musim ya performanya kurang bagus. Dari 3 pertandingan baru 1 kali kemenangan. 4 kali pertandingan, 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Itu pun 1 kali kekalahannya dikalahkan oleh MU ya. Tapi setelah 3 pertandingan buruk di start awal ya, mereka langsung membuktikan dengan kemenangan 9-0 kan lawan Bournemouth. Ya itu mungkin ada sebuah tonjokan mental kepada para pemain, karena 3 pertandingan pertama loh sekelas Liverpool, runner up Champions League musim lalu, di musim ini hancur jeblok di 3 pertandingan pertama. Itu sebuah hal yang nggak masuk di akal gitu ya. Ya memang di Liga Inggris pasti kan nggak bisa kita pungkiri juga kalau tim bagus bakal main bagus terus gitu ya. Tim besar bakal main bagus terus, nggak mungkin juga. Bahkan tim kecil aja bisa kok main bagus gitu. Jadi ya kita nggak bisa pukul rata itu semua. Jadi untuk fakta seperti ini tuh ya klub butuh pemain gitu loh. Tapi emang manajemen klubnya aja sih yang bapuk kalau gue bisa bilang, karena nggak mau ngebeli pemain lagi ya gitu. Karena dia siapa lagi pemain yang dibeli selain Carvalho? Pemain bagus lah, pemain bintang gitu nggak ada kan di musim ini. Ya belum mungkin ya. Jadi gue rasa klub butuh pemain baru untuk backup squad utama, karena ya emang lu kira nggak bakal ada cedera untuk pemain-pemain di musim ini. Ya syukur kalau nggak ada cedera. Kalau ada, apakah bisa dengan skuad yang ada bisa buat main konsisten seperti biasanya gitu. Gue akuin Liverpool klub bagus. Strateginya dengan klub saat ini ya gue rasa itu ya udah bisa dibilang bakal diprediksi jadi juara UEFA Champions League juga musim ini. But kalau mereka nggak punya skuad backup yang cukup dan mumpuni, ya nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin bisa konsisten juga gitu kan penampilannya. Liverpool runner up di Liga Inggris musim lalu, dari Manchester City sampai pertandingan terakhir itu menjadi penentuan, dan di liga yang sangat kompetitif musim lalu. Lalu jawara Emirates FA Cup, jawara dari
Carabao Cup juga Liverpool di musim lalu bisa dibilang. Dan juga di musim ini berhasil mengalahkan Manchester City 3-1 di FA Community Shield. Sebenarnya start awalnya cukup bagus. Cuma setelah pertandingan FA Community Shield ya jeblok gitu ya 3 pertandingan. Dan di musim lalu juga dia juara grup dan tak terkalahkan juga di grup, tapi harus gugur di ya di final ya. Jadi benar-benar kalau di grup fase grup Champions League dia nggak terkalahkan, padahal itu grup neraka. Berarti kan terlihat bahwa tim ini dalam Eropa udah mentalnya udah terlatih lah, udah terbiasa gitu. Tapi nyatanya harus kalah di final oleh Madrid. Tapi gua akuin kalau di final itu ya dia mentalnya udah bagus. Cuma memang ya kurang beruntung aja karena Madrid lebih bagus gitu ya. Oke, jadi dari grup A prediksi gua yang bakal lolos mungkin Liverpool sama Ajax. At least ya gua nggak menyepelekan Rangers dan Napoli, tapi mereka bisa bersaing juga gitu ya. Tapi prediksi gue yang bakal lolos ya Liverpool sama Ajax mungkin. Oke, kita masuk ke grup B. Ada Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dan juga Klub Brugge. Oke, yang pertama mau gue bahas adalah Atletico Madrid. Ya ini prediksi gue bakal lolos. Ya faktor Diego Simeone yang sangat berpengalaman dan spesialis di UCL tentunya dan di kancah Eropa. Seharusnya tidak kesulitan lolos lah ya kalau dari grup B ini dari Atletico dengan pemain yang sangat berpengalaman seperti Antonio Griezmann, Joao Felix, lalu ada di tengahnya juga bagus kan, ada Llorente, ada Cunha, lalu ada De Paul yang baru saja menjuarai bersama Argentina kan pas lawan Italia waktu itu. Gue lupa nama liganya apa, ya intinya itulah. Musim lalu di musim ini main cukup bagus. Start dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertandingan yang udah jalani. Lalu di musim lalu dia finish di posisi ketiga di La Liga. Dan di musim lalu dia main di Champions League sih. Di Champions League menjadi runner up di bawah dari Liverpool di fase grup. Lalu kalah di perempat final dari Manchester City ya. Itu penampilannya cukup menarik di musim lalu. Jadi not bad juga. Walaupun 0 trofi, tapi gue memprediksi dia bakal lolos sih di grup B ini ya. Atletico. Oke, tim kedua yaitu FC Porto, tim asal Liga Portugal. Start bagus musim ini. Yang dari gue lihat dari 4 pertandingan ia mencetak 3 kemenangan dan 1 kekalahan sih. Jadi Porto ini di musim lalu dia juara Liga Portugal dan Piala Portugal. At least di Portugal mereka jadi jawara lah ya, menjadi tim terbaik. Lalu di musim lalu dia ada di grup neraka, yaitu di grup bersama Liverpool, Atletico Madrid dan juga AC Milan. Tapi dia berhasil finish di posisi ketiga loh. Itu sebuah hal yang menarik dan menggugurkan Milan yang ada di posisi terakhir atau juru kunci. Dan berkat ada di posisi ketiga, mereka di musim lalu itu masuk ke Liga Eropa dan harus kalah dari 16 besar dari Olympique Lyon. Tapi menurut gue udah cukup bagus perjuangan dari FC Porto ya. Memang untuk di kancah Eropa mentalnya masih belum terbentuk ya kalau gue bilang. Tapi di musim ini ya mungkin yang bakal bersaing dengan Leverkusen dan juga Atletico. Oke, klub ketiga ada Klub Brugge, klub asal Liga Belgia ya. Di musim ini juga startnya cukup bagus dari 6 pertandingan yang udah dijalani, 4 kemenangan, 1 hasil kalah dan 1 hasil seri. Bisa dibilang Klub Brugge di musim lalu juga jadi juru kunci, hanya jadi penghias di grup Champions League yaitu bersama City, PSG dan juga Leipzig kan. Tapi tim ini merupakan jawara Liga Belgia musim lalu dan gue rasa bakal jadi underdog sih. Karena nggak diperhitungkan, tapi kemungkinan bakal terjadi kejutan mungkin, maybe ya. Kita nggak ada yang tahu. Sepak bola bundar ya, itu semua bisa terjadi. Dan dari grup B ini yang bakal gue prediksi lolos Atletico Madrid mungkin dan juga Leverkusen. Oke, kita bahas yang terakhir Leverkusen. Musim ini sebenarnya startnya cukup buruk di Bundesliga. Dari 4 pertandingan yang udah dijalani, 3 hasil kekalahan dan 1 hasil kemenangan. Ya itu startnya cukup buruk sih kalau menurut gua. Tapi di musim lalu finish di posisi ketiga di Bundesliga. Karena yang gua tahu kalau Leverkusen nih tim yang telat panas. Di awal musim mungkin buruk, tapi dari pertengahan sampai akhir musim baru bergejolak tuh semangatnya. Jadi musim lalu juga dia main di Eropa tapi di Europa League dan gugur di 16 besar dikalahkan oleh Atalanta.
Oke. Jadi ya prediksi gua sih sebenarnya Leverkusen. Tapi kalau dengan hasil awal start yang seperti ini, kemungkinan yang bakal lolos Atletico sama Porto. Tapi ya tiga besar lah ya, mungkin tiga besar mungkin masuk Leverkusen. Ya gue nggak menyingkirkan juga klub Brugge, tapi semua bisa terjadi. Tapi prediksi gue Atletico dan juga Porto ya yang bakal lolos. Oke, kita masuk ke grup C. Nah ini grup yang sangat menarik, grup yang patut kita tunggu-tunggu, grup yang gue pengen bahas juga sebenarnya. Sangat pengen gue bahas. Oke, yang dari grup C ini ada Barcelona, ada FC Bayern Munchen, ada Internazionale Milan, ada Victoria Pleasant. Yang pertama gue membahas dari yang paling bagus yaitu Bayern Munchen, klub asal Bundesliga, jawara musim lalu di Bundesliga, yang selalu jadi favorit di setiap musimnya di UCL dengan materi pemain yang cukup bagus tentunya dan berpengalaman di kancah Eropa tentunya. Setiap musim udah pasti selalu lolos karena ya at least dia kalau nggak juara ya ada di posisi 4 besar lah ya. Tapi selalu jadi juara tiap musimnya karena Munchen merupakan panitia Liga Bundesliga. Oke, itu dia. Mereka punya materi pemain yang cukup bagus dan fakta di 5 musim terakhir di fase grup Bayern Munchen tak pernah kalah dan selalu tampil bagus. Nggak terkalahkan dalam 5 musim terakhir di fase grup, bayangkan. Itu menyatakan bahwa mental di Eropa ya Munchen udah nggak usah diragukan lagi ya. Dan di musim ini start juga cukup bagus. Dari 4 pertandingan yang udah dijalani, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Gua rasa itu jadi modal cukup. Ya nggak memungkinkan juga sih kalau dia bakal main bagus juga di Champions League. Tapi untuk segi modal dari segi pertandingan itu udah cukup bagus di Liga ya. Musim lalu jawara Bundesliga dan musim lalu jawara grup E walaupun harus kalah di perempat final dari Villarreal, klub antah berantah yang jadi underdog di musim lalu di Champions League ya. Dan ya di musim lalu harus kalah dari Villarreal. Tapi di grup ini gue favoritkan dia bakal lolos. Lalu ada tim kedua yaitu Barcelona asal La Liga yang bisa dibilang belanja jor-joran di musim ini walaupun ya kita tahu keuangannya seperti apa. Tapi musim lalu Barca berhasil jadi runner up di bawah Real Madrid di La Liga, lalu menjadi jawara dari Copa del Rey mengalahkan Athletic Bilbao ya, juara Copa del Rey. Lalu di musim lalu finish di posisi ketiga dari fase grup UEFA Champions League. Ya tergabung di grup neraka juga sih kemarin ya. Nggak neraka sih, tapi memang penampilannya aja buruk dari Barcelona di musim lalu grup Champions League ya. Dan finish di posisi ketiga di bawah dari Bayern Munchen dan juga Benfica, dan harus turun ke kasta Eropa yaitu bermain di 32 besar Europa League. Tapi harus kalah dari Frankfurt di perempat final Europa League, ya dikalahkan oleh tim yang juara di Europa League ya. Dan di musim ini patut diperhitungkan juga sih Barcelona. Kita nggak bisa anggap remeh Barcelona dengan skuad yang saat ini ada dan pelatih yang saat ini ada. Pelatih yang bakal ngebalikin era di mana Pep Guardiola punya. Karena ya gue rasa dengan skuad yang dia punya saat ini bisa lah ya. Apalagi dengan ada Lewandowski yang mungkin bakal ngelawan mantan timnya dan bakal ngebuktiin bahwa kemarin kan awal-awal Lewandowski selalu ditahan-tahan kan oleh Munchen, ingin pindah tapi ditahan-tahan oleh Munchen, dan akhirnya jadi juga nih transfer ke Barcelona dan main bagus. Star Barcelona di awal cukup bagus loh. Dari 3 pertandingan 2 menang 1 seri, dan update terbaru semalam Barcelona habis main nggak semalam sih, ya minggu kemarin lah, hari Minggu. Itu berhasil menang 4-0 atas, aduh gue lupa timnya siapa, tapi gue nonton di Real Valladolid kalau nggak salah. Lewandowski cetak hat-trick. Ya itu membuktikan bahwa masanya belum habis, dan di Liga Champions mungkin dengan mental yang ia punya di Eropa bisa lah membawa Barcelona buat lolos ya dan bersaing di grup ini. Oke, tim berikutnya ada Inter dari Serie A. Di musim lalu dia jadi runner up dan merupakan jawara Coppa Italia, mengalahkan Juventus di musim lalu dengan skor 4-2, sorry. Oke, tim Italia ini bisa dibilang sering kesulitan kalau lawan tim Jerman dan lawan tim Spanyol. Padahal kurang lebih filosofinya sama ya, kurang lebih, kecuali dibanding lawan tim Inggris yang sudah berbeda dengan liga terbaik di Eropa tentunya. Tapi ya gue nggak bisa anggap remeh juga bahwa Inzaghi harus di grup ini harus memanfaatkan laga home, karena Inter cukup kuat di laga home kalau menurut gue ya.
Jadi dari at least 3 pertandingan di laga home dia harus sapu bersih 3 laga home itu kalau untuk menjaga asa lolos dari grup ini ya. Karena berat juga buat tandang ke Munich dan tandang ke Barcelona mungkin. Jadi menurut gua pribadi Inzaghi harus memanfaatkan laga home gitu ya. Lalu fakta dalam 5 musim terakhir bahwa Inter selalu tergabung bersama Real Madrid atau enggak Barcelona gitu. Dalam 5 musim terakhir berikut musim ini juga. Jadi dan baru musim lalu dia berhasil lolos. Jadi dari 3 musim terakhir ya mereka nggak lolos, hanya menjadi penghias grup gitu ya. Jadi gua harap sih Inter bisa bersaing di grup ini dan membuat grup ini semakin seru gitu ya. Lalu start di musim ini juga cukup bagus. Dari 3 pertandingan 2 hasil kemenangan dan 1 kekalahan. Lalu musim lalu Inter berhasil jadi runner up Serie A ya di bawah AC Milan dan berjuang sampai akhir pertandingan juga sampai menit terakhir gitu ya. Lalu di musim lalu runner up grup di UCL bersama Real Madrid dan dikalahkan oleh Liverpool di babak 16 besar. Ya track record di musim lalu cukup bagus lah menurutku, walaupun cuma dapat 1 trofi itu at least sudah cukup bagus gitu ya. Oke, tim berikutnya ada Victoria Pleasant ya. Ini penghias grup bisa dibilang, klub asal Liga 1 Republik Ceko yang dirasa cukup sulit lolos, but we never know apa yang akan terjadi. Apakah dia akan menjadi tim underdog, kita nggak tahu. Tapi start di Liga Republik Ceko cukup bagus, dari 4 pertandingan 3 kemenangan 1 hasil imbang. Dan Victoria Pleasant merupakan jawara Liga Republik Ceko musim lalu. Dan terakhir tampil di UCL tahun 2018-2019 ya, bisa dibilang. Ya gua rasa di grup ini yang bakal lolos Barcelona sama FC Bayern. Tapi semua itu bisa terjadi. Inter bisa lolos, Victoria Pleasant bisa lolos jika mereka bisa memanfaatkan peluang demi peluang yang ia jalani di Champions League musim ini. Oke, kita masuk ke grup D. Di grup D ini ya nggak terlalu neraka ya. Gue rasa juga menarik untuk dibahas. Di sini ada Tottenham Hotspur, ada Eintracht Frankfurt, ada Sporting Lisbon dan juga ada Olympique Marseille. Di grup D ini ya ada salah satu juara musim lalu, yaitu Frankfurt. Dia juara Europa League kan musim lalu, mengalahkan Rangers di babak adu penalti. Yang mau gue bahas pertama di sini ya Spurs dari Liga Inggris, difavoritkan lolos di grup ini dan pemain mumpuni dan juga cukup bagus dan memiliki pelatih yang luar biasa, Antonio Conte, yang berpengalaman di kancah Eropa tentunya. Dan start di musim ini juga cukup bagus dari Spurs, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Gue rasa itu bisa jadi modal buat nanti menjalani pekan pertama tentunya dan pekan berikutnya di UEFA Champions League. Di musim lalu berhasil lolos di finish di posisi 4 dari Premier League, mengalahkan Arsenal yang ada di posisi kelima saingannya dan berhasil lolos ke babak Champions League di musim ini. Dan mereka berhasil ada di peringkat 3 musim lalu Conference League dan nggak bisa lolos ya ke babak berikutnya. Musim lalu memang kita nggak bisa lihat banyak kalau Spurs ini bisa bermain bagus di Eropa. Bermain di Conference League aja cuma finish di posisi ketiga dan nggak lolos ke babak knockout. Jadi ya gue rasa finish di penampilan di musim lalu kurang bagus dan kurang baik. Tapi di musim ini prediksi gue bakal meningkat permainannya. Tapi balik lagi, kalau konsistensi nggak bagus ya tim seperti ini bakal gitu-gitu aja gitu ya. Ya sekelas Spurs gitu, kalau kata Coach Justin ya ayam sayur ya, seperti itulah. Oke, tim kedua yaitu Eintracht Frankfurt dari Bundesliga, jawara UEFA Europa League musim lalu. Dan di musim ini sih startnya kurang baik sih menurut gue di La Liga. Dari 4 pertandingan 1 menang, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Lalu musim lalu finish di posisi 11 Bundesliga. Jadi sangat beruntung dia berhasil juara di Europa League dan berhasil tampil di Champions League gitu ya. Walaupun mereka di La Liga harus finish di posisi 11. Jadi di musim ini pun harusnya udah bisa dapat trofi di UEFA Super Cup, tapi harus kalah dari Real Madrid, yaitu tim yang menjuarai Liga Champions, dan harus kalah 2-0. Jadi menurut gue penampilan di Frankfurt ya bisa dinantikan dengan baik ya. Lalu ada Sporting Lisbon, klub asal Liga Portugal, dan musim lalu finish di posisi runner up di bawah dari FC Porto ya. Dan start di musim ini juga gue rasa kurang bagus. Dari 4 pertandingan 1 menang, 1 seri dan 2 kekalahan yang gue lihat. Dan kalau dari strategi ya Lisbon is Lisbon gitu ya. Dari musim lalu gitu-gitu aja. Dan di musim lalu juga
runner up di grup UCL dan lolos ke UCL knockout harus dikalahkan dengan Manchester City di babak 16 besar. Jadi untuk Lisbon ya mungkin bisa lah untuk bersaing di grup ini. Lalu tim terakhir ada Olympique Marseille, klub asal Liga Prancis. Dan start di musim ini juga Marseille cukup bagus dari 4 pertandingan, 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di musim lalu dia jadi runner up grup Liga, jadi penampilan dari musim lalu ke musim sekarang mungkin masih cukup bagus dan konsisten. Dan gua rasa di musim lalu juga dia kan main di Europa League, tapi harus gagal lolos dan ada di posisi ketiga, harus gugur ke UEFA Conference League. Tapi di Conference League juga perjalanannya nggak buruk. Mereka berhasil masuk ke babak semifinal tapi harus kalah dari Feyenoord gitu ya. Oke, jadi prediksi di grup D menurut gua yang bakal lolos Tottenham Hotspur dan Frankfurt. At least Marseille dan Sporting Lisbon mungkin bisa menyaingi mereka. Ya, kita lihat nanti. Prediksi gua Tottenham dan juga Frankfurt yang bakal lolos. Oke, di grup E sekarang. Nah, ini grup yang cukup menarik juga nih, grup E. Ada AC Milan, ada Chelsea, ada RB Salzburg dan juga ada Dinamo Kiev. Dinamo Zagreb. Oke, yang pertama gue mau bahas adalah AC Milan. Di Serie A mereka juara musim lalu. Lalu di Champions League memang start mereka buruk di musim lalu, hanya jadi juru kunci di grup B, yaitu di bawah dari Atletico, di bawah dari Porto dan di bawah dari Liverpool. Tapi di musim ini gue rasa startnya mungkin cukup bagus juga dari 3 pertandingan, 2 hasil kemenangan dan 1 hasil kekalahan. Tapi di sini potensi Milan bakal lolos ya, menurut gue Milan paling bagus di grup ini. Karena Chelsea yang performanya lagi jeblok, lagi buruk karena manajemen tim yang gak mau beli pemain. Dengan jelas Chelsea ini butuh pemain dan kekurangan pemain, tapi ya manajemennya bobrok lah gue bilang. Dan jadi gue unggulkan Milan di sini, di grup ini. Dan ya itulah Milan gitu loh. Semoga bisa lolos dengan skuad yang ada saat ini, skuad yang cukup mumpuni. Dan gua rasa strategi yang dimiliki Milan cukup bagus, walaupun kurang beruntung di kancah Eropa musim lalu. Oke, tim kedua ada Chelsea dari Liga Inggris, yang musim lalu finish di posisi ketiga dari Liga Inggris. Dan musim ini start yang kurang baik menurut gua. Ya benar, Chelsea memang butuh pemain dan Chelsea butuh striker yang mumpuni gitu ya. Di musim ini start dari 5 pertandingan, 4 pertandingan, 2 hasil kemenangan, 1 seri, 1 kalah. Dan sebenarnya semalam update terbaru sih, semalam Chelsea baru aja main lawan Southampton dan ya kalah. Berarti dari statistik 5 pertandingan, 2 menang, 1 seri dan 2 kekalahan. Itu cukup buruk kalau menurut gua. Tapi di musim lalu ya peringkat 3 dan runner up Carabao Cup, runner up Emirates FA Cup, dan itu di kompetisi itu 2 kali kalah dari Liverpool di babak final. Ya, gua rasa memang mentalnya ya mungkin. Tapi di musim lalu merupakan runner up grup di UCL di bawah Juventus dan harus kalah di babak perempat final dari Real Madrid. Di comeback ya. Itu merupakan penampilan yang cukup baik sih kalau dari kancah Eropa dia masuk ke babak perempat final. Oke, tim berikutnya ada RB Salzburg dari Liga Austria. Tim underdog yang patut diperhitungkan di grup ini dan startnya juga cukup bagus di musim ini di Liga Austria, yaitu 6 pertandingan, 5 hasil menang dan 1 hasil kekalahan. Musim lalu jawara Bundesliga Austria, lalu runner up di grup G UCL musim lalu bersama Los Lille dan berhasil lolos ke babak knockout tapi harus kalah di babak 16 besar, kalah dari Bayern Munchen ya. Ya sedih sih, memang pas di fase knockout harus ketemu Bayern Munchen. Oke, tim berikutnya ada Dinamo Zagreb, yaitu tim asal Liga Kroasia yang lolos dari babak playoff untuk di musim ini mengalahkan FC Bodo Glimt. Dan start di musim ini juga cukup bagus di Liga Kroasia, dari 7 pertandingan, 6 pertandingan kemenangan dan 1 hasil imbang. Lalu musim lalu dia berhasil jadi runner up di grup H dari Europa League dan berhasil lolos ke babak knockout di bawah West Ham ya. Dan di fase knockout mereka gagal lolos dan harus terhenti langkahnya di babak 32 besar dari Europa League, harus kalah dari Sevilla yang gugur dari UEFA Champions League dan harus masuk ke Europa League ya. Oke, dari grup E ini yang bakal gue prediksi lolos sudah pasti Milan sama Chelsea, tapi Salzburg bisa jadi tim yang menyulitkan ya.
Oke, kita masuk ke grup F. Di grup F ini ada Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk dan juga FC Celtic. Ya, ini grup menarik tapi nggak sulit buat Madrid gua rasa. Jadi ya ini bisa lolos lah Madrid lah. Oke, tim pertama yang mau gue bahas ada Real Madrid. Sang jawara UCL musim lalu difavoritkan lolos dan difavoritkan juara UCL juga musim ini dengan skuad yang ada dan skuad yang kurang lebih sama ya. Oke, start dari Madrid juga sangat baik di musim ini. 3 pertandingan, 3 kemenangan, sangat perfect. Dan potensi mendapat banyak gelar juga di musim ini. Dia akan mengikuti juga Piala Dunia antar klub. Dan kemarin baru dapat trofi Piala UEFA Super Cup, berhasil mengalahkan Eintracht Frankfurt ya. Oke. Sebenarnya Madrid ini bobrok juga manajemennya. Di musim ini tuh butuh lagi pemain sebenarnya, nggak cuma Tchouaméni doang kan. Jadi ya untuk backup striker emang nggak ada kan. Cuma ngandelin Benzema doang, masa iya Benzema nggak cedera gitu ya at least. Jadi Madrid ini sebenarnya butuh pemain. Oke, musim lalu jawara La Liga, jawara Supercopa de España mengalahkan Athletic Bilbao, jawara UCL juga musim lalu dengan meraih gelar ke-14-nya di Champions League, menjadi tim dengan raihan gelar di UEFA Champions League terbanyak. Ya, gua rasa menjadi modal yang cukup untuk tampil di Eropa musim ini dan bakal jadi juara grup, prediksi gua. Oke, RB Leipzig yang tim berikutnya, klub asal Bundesliga, tim yang patut diperhitungkan dengan pemain yang mumpuni dan potensial, pemain muda seperti Nkunku, seperti Szoboszlai, lalu ada Werner juga yang udah kembali dari Chelsea kan, dan starnya juga cukup bagus di musim ini. Gua rasa bisa jadi lolos lah ya. RB Leipzig bisa jadi modal penting, dan di musim lalu juga dia finish di posisi 4 di Bundesliga, jawara di FB Pokal mengalahkan SC Freiburg. Lalu di musim lalu peringkat 3 dari grup UCL di bawah City dan di bawah PSG. Tapi harus gugur di babak semifinal di Europa League, harus kalah dari Rangers. Itu menarik sih, mereka main di Champions League satu grup sama City sama PSG dan harus gugur dan kalah di semifinal. Itu penampilannya cukup luar biasa loh. Dan not bad juga, di musim lalu dia dapat 1 trofi yaitu DFB Pokal. Oke, kita bahas tim berikutnya. Ada Shakhtar Donetsk dari Liga Ukraina. Di musim ini ya startnya kurang baik. Bukan kurang baik, mereka juga baru 2 pertandingan, 1 menang 1 kalah. Kita belum bisa menilai itu dari 2 pertandingan. Dengan pemain muda yang dimiliki bisa jadi underdog dan potensi juga. Tapi kerugian untuk Shakhtar Donetsk di musim ini di Champions League, dia nggak bisa main di laga home. Karena di Ukraina ya kalian tahu konflik dengan Rusia seperti apa. Dan dia bakal main di Polandia untuk markasnya sementara gitu loh. Jadi itu kerugian besar buat Shakhtar ya di Eropa musim ini. Jadi kita nggak tahu lah penampilannya seperti apa. Jadi Shakhtar ini musim lalu sebagai juara Liga Ukraina, dan musim lalu jadi juru kunci di grup D di UCL di bawah Madrid, Inter dan juga Sheriff Tiraspol. Ya, kita bahas tim berikutnya, Celtic, jawara Liga Skotlandia musim lalu. Start cukup bagus di musim ini, dari 5 pertandingan 5 kemenangan perfect, sapu bersih. Dan di musim lalu mereka peringkat 3 di grup UEFA Champions League, grup E kayaknya kalau nggak salah, di bawah dari Leverkusen dan Real Betis. Jadi gua rasa sih untuk Celtic sih ya kuncinya jika ingin lolos harus bisa menang 2 kali lawan Shakhtar. Itu bakal jadi modal penting. Karena Shakhtar kan bisa dibilang setara lah ya sama Celtic kalau menurut gua. Jadi untuk bisa potensi lolos di grup ini ya mereka harus bisa sapu bersih 2 kemenangan lawan Shakhtar. Sisanya mereka harus berjuang mengalahkan Leipzig dan juga Madrid gitu ya. Menurut gua potensinya seperti itu. Oke, jadi yang bakal lolos di prediksi gua menurut gua di grup F ini ada Real Madrid sama Leipzig ya. Lalu posisi ketiganya ada Celtic, ya keempat Shakhtar mungkin. Jadi itu prediksi gue di grup F. Kita masuk ke grup G. Di grup G ada Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund dan juga FC Copenhagen. Gue mau bahas dari yang pertama, Manchester City, jawara Liga Inggris musim lalu, favorit lolos di musim ini dengan yang ia punya yaitu Pep Guardiola, dan juga juara dengan skuad yang hebat, yaitu dia memiliki Erling Haaland, dan ini menjadi grup yang bisa dibilang Haaland bakal ketemu mantan timnya yaitu Borussia Dortmund. Tentu ini bakal ketemu 2 tim kuat juga, City dan Dortmund, tim yang mengalahkan strategi passing yang cukup bagus, pressing yang sangat kuat, dan strategi menyerang yang sangat baik. Itu ya menurut gua.
Oke, kita City, tim yang mengandalkan strategi passing, pressing yang kuat dan menyerang yang sangat kuat. Oke, musim lalu juara Premier League di atas Liverpool dan harus berjuang sampai pertandingan terakhir. Sudden death bisa dibilang kalau menurut gua, dan di musim lalu juga City runner up di FA Community Shield. Lalu jawara grup A di UCL bersama PSG musim lalu, tapi harus gugur di semifinal kalah dari Real Madrid, kena comeback. Jadi musim lalu City hanya meraih satu gelar, yaitu Premier League bisa dibilang. Kita masuk ke tim kedua yaitu Borussia Dortmund, asal Bundesliga, tim yang mengandalkan ya gue bilang tadi strategi passing dan pressing yang kuat serta menyerang yang sangat baik. Start cukup bagus di musim ini dan 3 kemenangan, 1 kekalahan dari 4 pertandingan yang udah dijalani. Runner up musim lalu di Bundesliga di bawah Bayern Munchen. Lalu di musim lalu sayang di UCL mereka penampilannya nggak cukup bagus karena hanya lolos di peringkat 3 dari UCL di bawah Ajax dan Sporting Lisbon. Di musim lalu juga ia gugur di babak 32 besar dari Rangers di Europa League ya. Oke, tim ketiga yaitu Sevilla, asal La Liga, di musim lalu juga start di atau finish di posisi keempat dari La Liga. Lalu di musim lalu juga peringkat 3 dari grup UCL dan harus gugur ke babak Europa League karena mereka kalah dari Lille dan juga Salzburg di fase grup UEFA Champions League. Di musim lalu gugur di babak 16 besar di Europa League, harus kalah dari West Ham yaitu 2-1. Dan di musim ini juga startnya cukup bagus sih. Enggak deh, Sevilla itu startnya buruk malah. 3 pertandingan, 1 seri dan 2 hasil kekalahan. Tapi di musim ini juga tim yang patut diperhitungkan karena mereka memiliki pelatih yang syarat pengalaman yaitu Julian Lopetegui yang pernah ngelatih Madrid juga dan di kancah Eropa juga cukup bagus penampilannya. Tapi itu bisa jadi modal penting gitu ya. Oke, tim yang berikutnya ada Copenhagen dari Liga Denmark. Di musim lalu jawara Liga Denmark. Di musim lalu juga dia ada di grup F dari FC Conference League. Lolos sebagai juara grup bersama FC PAOK. Tapi harus gugur di babak 16 besar Conference League, kalah dari PSV dengan skor 8-4. Dan ya menurut gua di situ juga Copenhagen ada pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix. Itu patut ditunggu juga penampilannya. Tapi di musim ini start dari Copenhagen juga kurang baik. Dari 7 pertandingan 3 menang 4 kali kalah. Ya, jadi dari grup G ini yang bakal gue prediksi lolos ada City mungkin sama Dortmund. Di posisi ketiga ada Sevilla dan juga ada Copenhagen. Ya, itu nggak menutup kemungkinan dan gue nggak menyampingkan Sevilla dan Copenhagen, tapi mereka bisa lolos jika bisa konsisten ya. Oke, kita masuk ke grup terakhir, grup H. Ini menarik juga, grup yang diisi oleh jawara Liga Prancis dan ada Juventus, ada Benfica dan Maccabi Haifa dari Liga Israel. Yang pertama gue mau bahas PSG. Di situ ada sang pemegang saham juga yaitu Kylian Mbappe yang musim ini lagi sangat gempar dibahas dengan ego yang sangat besarnya. Ya, gua nggak bisa ngomong banyak lah dengan pemain ini yang memiliki watak yang kurang bagus sih menurut gua. Seharusnya dengan pemain berbakat seperti ini Mbappe harusnya bisa ngejaga attitude-nya gitu ya, tapi ya kalian tahu sendiri seperti itu ya. Oke, problem dari antar pemain di internal klub PSG ya gue rasa bisa mempengaruhi tim PSG ini. Karena dari konflik antar pemain bisa aja mempengaruhi keseluruhan penampilan. Ya. Jadi itu harus diantisipasi dari pelatih PSG supaya masalah internal seperti ini tuh nggak harusnya terjadi gitu loh. Tim sekelas PSG, tim sebesar PSG harusnya bisa diatasi semua ini. Tapi start juga cukup bagus di musim ini PSG dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 4 kali pertandingan yang udah dijalani. Musim lalu jawara Ligue 1 Prancis dan juga runner up grup di UCL di bawah Manchester City musim lalu dan harus gugur tapi di babak 16 besar dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor 3-2. Jadi gue rasa di grup ini PSG nggak bakal kesulitan dan bakal lolos. Oke, kita bahas tim kedua yaitu Juventus, tim asal Serie A. Memiliki strategi yang khas asal Italia dari Allegri yang berharap bisa lolos. Tapi dengan ya di musim ini start juga kurang baik. Dari 3 pertandingan 1 hasil kemenangan 2 hasil seri itu nggak bagus sih buat modal penting di Eropa. Tapi musim lalu mereka berhasil di finish di posisi 4. Itu udah cukup bagus menurut gue karena 3 tim yang di atasnya memang lebih bagus performanya daripada Juventus. Dan jadi runner up di Coppa Italia harus kalah dari Inter dengan skor 4-2. Tapi di musim lalu mereka jadi juara grup H
di atas Chelsea. Tapi harus gugur di babak 16 besar, kalah dari Villarreal yang gue bilang tim tak dipatut diperhitungkan, tapi di musim lalu bisa lolos sampai ke semifinal. Itu dia ya. Oke, tim berikutnya ada Benfica, klub asal Portugal. Bisa bilang tim dengan strategi yang menyerang secara frontal dan berbahaya. Pelatih mereka tuh cukup bagus loh. Mereka memiliki pelatih si Roger Smith, tim asal PSV. Ya lagi-lagi filosofi Belanda kan yang bakal dia bawa ke Benfica. Dan lolos di musim ini melalui playoff mengalahkan Dinamo Kiev 5-0. Meski kehilangan Nunes di musim ini, tapi mereka memiliki penyerang muda pengganti Nunes yaitu Ramos ya. Dan penampilannya cukup bagus dari Benfica di musim ini, 3 kemenangan, 3 dari 3 game. Musim lalu juga peringkat 3 di Liga, jadi gue rasa cukup bagus. Musim lalu peringkat 2 dan di grup bersama Bayern Munchen ya, mengalahkan Barcelona yang ada di posisi 3. Oke, di musim lalu harus gugur di perempat final UCL, kalah dari Liverpool ya. Gue rasa itu udah cukup bagus. Walaupun mereka musim lalu punya Nunes, tapi harus kalah dari Liverpool yang mentalnya cukup bagus di musim lalu. Oke, tim terakhir Maccabi Haifa, klub asal Liga Israel. Gue nggak tahu cukup banyak tim ini. Tapi dari statistik yang gue lihat di musim ini, 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang di liganya masing-masing, yaitu 2 pertandingan udah dijalani. Dan di musim lalu dia jawara Liga Israel di bawah Maccabi Tel Aviv kalau nggak salah. Jadi di musim lalu juga dia main di Europa Conference League dan jadi juru kunci di grup. Ya berarti di Eropa kurang baik track recordnya. Jadi di grup H ini yang bakal gue prediksi lolos ya Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, dan terakhir ya Maccabi Haifa. Mungkin Benfica bisa menyaingi Juventus jika ingin lolos dan harus bisa tampil konsisten tentunya. Ya, oke, jadi itu overall dari grup A sampai grup H prediksi gua, dan ini semua menurut opini gua yang gue bicarain dari awal selama 40 menit gue ngomong seperti ini. Ya, silakan kalian drop di kolom komentar di bawah apa kalian kurang setuju dengan pendapat gua dengan apa yang gue bahas. Tapi ini semua sesuai fakta yang gua cari dan ini menurut gua lagi pribadi masing-masing ya. Jadi jika kalian juga ada prediksi atau punya saran, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Dan ini merupakan Beatable episode pertama di musim ini ya. Jadi gue bakal buat episode Beatable berikutnya di dalam hari ke depan bakal gue buat juga konten-konten seperti ini ya. Bakal membahas ya nggak cuma dari Liga Champions, semua liga bakal yang mungkin menarik gue bahas bakal gue bahas. Dan ya, mungkin untuk video ini gue akhiri sampai di sini. Don't forget to like, share, dan juga di subscribe. Gue Kim Channel dan see you the next video. Bye bye. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.